Oke teman-teman, kita langsung masuk aja di pembahasan materi yang pertama yaitu definisi akuntansi sumber daya manusia. Nah teman-teman, definisi dari akuntansi sumber daya manusia yaitu proses mengidentifikasi dan mengukur data tentang sumber daya manusia dan menyampaikan informasi ini kepada mereka yang berkepentingan. Tiga fungsi utama akuntansi sumber daya manusia yaitu yang pertama, sebagai kerangka kerja untuk membantu pengambilan keputusan di dalam akuntansi sumber daya manusia. Yang kedua, memberikan informasi kuantitatif tentang biaya dan nilai sumber daya manusia sebagai unsur organisasi. Dan yang ketiga, memotivasi manajer mengadopsi informasi sumber daya manusia. Selanjutnya, isu penting dalam akuntansi sumber daya manusia ada tiga, yaitu yang pertama, kapitalisasi biaya sumber daya manusia, yaitu mengkapitalisasi biaya sumber daya manusia lebih valid daripada membiayakannya. Dan yang kedua, relevansi informasi sumber daya manusia. Informasi mengenai sumber daya manusia sangat relevan bagi proses pengambilan keputusan, baik untuk Slide berikutnya kita berbicara tentang tujuan dan fungsi umum ASDM ya. Tujuannya itu memberikan informasi tentang sumber daya manusia dalam suatu perusahaan yang berguna bagi pengambilan keputusan. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk melengkapi informasi nilai SDM untuk pengambilan keputusan, memberikan informasi kepada manajer personalia untuk menggunakan SDM secara efektif. Berikutnya itu tentang manajemen akuntansi sumber daya manusia. Nah, di sini tujuannya membantu manajer perusahaan dalam mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi sumber daya manusia. Nah, ini juga penting untuk bisnis, memerlukan manajemen strategi yang tepat dalam membutuhkan informasi sumber daya manusia yang akurat dan relevan. Nah, informasi yang disediakan juga harus kuantitatif dan kualitatif. Berikutnya tentang pengukuran nilai SDM. Nah, pengukuran nilai SDM ini ada tantangan utama. Nah, tantangan utama itu bagaimana menilai sumber daya manusia secara kuantitatif jika diakui sebagai aset perusahaan. Nah, yang kedua itu status akuntansi konvensional, di mana profesi akuntan atau general accepted accounting standar belum sepakat memasukkan SDM sebagai post on balance sheet. Nah, yang ketiga itu ada konsep penilaian SDM yang dapat diambil dari General Economic Value Theory individu atau grup dapat memberikan nilai jasa ekonomi di masa depan. Nah, yang keempat itu ada juga keterbatasan definisi aset, di mana SDM tidak dapat digolongkan sebagai aset karena perusahaan tidak dapat mengontrol kepemilikannya. Teori ini sumber daya manusia, Human Resource Value Theory. Di slide 8 ini yaitu ada F, biaya SDM. Model pengukuran biaya terdiri ada dua, yaitu Human Resource Cost Model, yang kedua yaitu Human Resource Value Model. Jenis biaya menurut Flamholtz. Semua pengorbanan untuk mendapatkan pejabat baru langsung biaya rekrutmen dan tidak langsung berupa biaya promosi dalam perusahaan. Dan yang kedua yaitu learning cost, biaya untuk melebihi pegawai hingga memiliki kualitas yang diharapkan, langsung berupa training dan tidak langsung berupa kerugian akibat berkurangnya produktivitas selama pelatihan. Kesimpulan dari materi tentang sumber daya manusia adalah pendekatan penting untuk mengukur dan mengakui nilai aset manusia dalam organisasi. Meskipun ada tantangan dalam pengakuan dalam akuntansi konvensional, ASDM memberikan informasi berharga untuk pengambilan keputusan ke depannya.